Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya ya, yang membahas tentang pertanian terintegrasi. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezekinya tetap lancar. Rekan-rekan semua, yang menjadi penentu kesuksesan sebuah bisnis sebenarnya bukan hanya peluangnya. Cara kita menjalankan bisnis tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Di usaha ternak ayam kampung pun demikian. Kalau kita menjalankan usaha ini dengan cara yang tepat, maka peluang keberhasilannya pun akan jauh lebih besar. Untuk bisnis atau usaha ternak ayam kampung ini, bagaimana caranya agar bisa kaya? Satu yang pasti rekan semua, cara kita menjalankan usaha ini tentu harus lebih baik. Metode kita dalam membesarkan ayam juga harus benar-benar bagus. Dalam hal ini, kita tidak bisa beternak ayam dengan cara tradisional yang sudah turun-temurun digunakan. Kita harus menggunakan cara baru yang lebih efektif, efisien, dan tentunya bisa diterapkan dalam kapasitas industri yang lebih besar. Seperti apa? Untuk sekedar gambaran bagi rekan-rekan semua yang berminat di bidang ini, mari kita bahas lebih jauh. Pertama, mengenai kapasitas atau populasi. Rekan semua, dalam hal kapasitas atau populasi ternak yang harus kita pelihara, maka agar sukses dan bisa kaya dari ternak ayam kampung, jumlah ayamnya tentu harus banyak. Tidak ada lagi hitung-hitungan kecil. Kapasitas yang dikelola harus minimal 4 digit ke atas. Harus ribuan ekor. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan banyak? Ya dengan ayam yang banyak. Benar tidak? Maka dari itu, yang perlu dirubah tentu saja dalam segi pengadaan bibit ayam atau DOC agar sesuai dengan target yang kita inginkan tadi. Ketika kita punya target besar, sudah tidak mungkin bagi kita untuk menghasilkan DOC atau anak ayam dengan cara tradisional. Kita harus meninggalkan cara turun-temurun ini dan beralih ke metode yang lebih efektif. Intinya, kita harus bisa menghasilkan ribuan DOC dalam satu periode pemeliharaan. Caranya ada dua, bisa melakukan pembibitan sendiri atau membeli dari penyedia bibit. Kalau membeli bibit, maka kita tinggal menyiapkan modal pembeliannya. Kalau ingin produksi sendiri, maka alternatifnya kita akan melakukan penetasan menggunakan bantuan mesin tetas, bukan mengandalkan penetasan alami seperti yang umum dilakukan oleh peternak kecil atau peternak rumahan. Nah, dengan menggunakan metode penetasan seperti ini, menggunakan mesin tetas, kita bisa menghasilkan anakan ayam yang jauh lebih banyak dalam satu periode. Dengan begitu, pemeliharaannya nanti juga bisa lebih efektif, panennya pun bisa lebih seragam, dan jumlahnya pun lebih besar atau lebih banyak. Selanjutnya rekan semua, selain masalah DOC tadi, hal berikutnya yang perlu kita tinggalkan adalah sistem pemeliharaan tradisional yang seadanya. Untuk mencapai target pemeliharaan yang maksimal dengan tingkat resiko yang kecil, maka sistem pemeliharaan yang dilakukan harus benar-benar bagus dan terukur tentunya. Dalam hal ini, kita bisa beternak ayam dengan sistem pemeliharaan secara intensif. Berbeda dari sistem ternak tradisional, pemeliharaan intensif ini dilakukan dalam semua bidang. Pertama, kalau dalam sistem tradisional ayam dibesarkan di alam bebas, dalam peternakan intensif kita akan membesarkan ayam dengan sistem kandang
Pilihannya bisa menggunakan sistem kandang ren, postal, atau mungkin bahkan kandang baterai. Tinggal disesuaikan saja. Berikutnya, sistem kandang ini diterapkan atau kita gunakan dengan banyak tujuan. Misalnya, dikandangkan agar ayam lebih cepat besar dan gemuk, bisa lebih aman dari berbagai potensi gangguan penyakit, bisa dirawat lebih mudah, dan lain sebagainya. Kedua, rekan semua, kalau di peternakan tradisional ayam diberi pakan seadanya, menggunakan pakan-pakan alternatif, maka peternak intensif kita tidak demikian. Ayam akan diberi dengan pakan yang kandungan nutrisinya jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Semua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan akan dilakukan secara benar-benar baik dan terukur, agar sebisa mungkin ayam bisa tumbuh sesuai target tanpa kendala yang berarti. Dari sisi pengendalian penyakit pun demikian. Ternak ayam kampung harus kita lakukan dengan manajemen penyakit, pengendalian penyakit yang benar-benar terukur dan maksimal. Dalam hal ini, kita sebagai peternak bisa melakukan vaksinasi untuk dilakukan pencegahan. Nah, berbeda dengan tradisional yang hanya dibiarkan begitu saja. Rekan-rekan semua, kalau dari segi bidang ternak ayam kampung memang mungkin masih sangat sedikit yang bisa dikatakan sukses dalam artian yang cukup besar sehingga bisa kaya sampai 7 turunan. Namun begitu, potensi masih selalu ada. Apalagi sekarang pemahaman atau pengertian masyarakat untuk mengkonsumsi jenis bahan-bahan pangan yang lebih bernilai gizi dan lebih sehat itu makin meningkat, sehingga ayam kampung yang masih memiliki label nilai gizinya cukup bagus sekaligus rasanya yang cukup memuaskan masih menjadi alternatif untuk potensi-potensi yang lebih jauh yang bisa kita gali. Nah, itu saja rekan-rekan semua apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.